Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara walaupun melalui daring. Saya berdoa bagi saudara-saudara semua, kiranya saudara-saudara dalam keadaan baik dan selalu dalam lingkupan kasih setia Tuhan. Pada kesempatan ini, dalam pekan doa menyambut hari Pentakosta, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Menjadi Bukti, yang didasari dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya punya seorang teman yang memiliki usaha pembuatan tas. Bukan perusahaan besar dan ternama sih, hanya sebuah usaha rumahan aja. Saya pernah memesan tas kepadanya. Bahannya tuh dari kulit domba asli yang dijahit dengan baik, dengan rapi, dan modelnya juga bagus. Ternyata setelah saya tanya harganya jauh dari harga pasaran, jauh lebih rendah maksudnya. Dan hebatnya lagi, setiap kali saya membawa tas itu, teman-teman saya yang melihat tas itu bertanya, "Beli di mana, Pak, tasnya? Bagus tuh. Bahannya kulit asli ya, Pak. Harganya berapa, Pak?" Setelah saya bercerita mengenai bahan tas itu, cara membuatnya, apalagi setelah teman-teman tahu harga tas itu, mereka banyak yang tertarik dan ingin memiliki serta membeli tas seperti yang saya miliki itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum naik ke surga setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memberi pesan kepada para muridnya agar mereka memberitakan Injil. Mereka diutus agar mengajar semua orang di seluruh dunia untuk mengenal dan selanjutnya menjadi pengikut Kristus, serta membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pesan ini sampai sekarang terus dihidupi sebagai amanat agung. Baik secara pribadi maupun komunitas sebagai gereja, saudara dan saya juga diminta oleh Tuhan menjalankan misi mewartakan Injil supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal dan menerima Kristus. Sama seperti ilustrasi mengenai tas tadi, yang memberikan bukti bahwa tas itu baik kualitasnya,
Tas itu membuktikan keahlian pembuatnya. Kita juga diminta untuk menjadi bukti, menjadi saksi bagi Kristus, Tuhan Sang Pencipta yang penuh kasih. Mulai dari sini, dari tempat kita sampai ke ujung dunia. Nah, salah satu cara yang ampuh dalam memberitakan Injil adalah dengan menunjukkan bukti. Bukti yang berupa kesaksian hidup dari setiap pribadi dari kita yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, sebagai pribadi yang keluar dan masuk ke gedung gereja dalam menjalani hidup keseharian kita. Kesaksian tentang Injil jika didasari dengan bukti kehidupan orang percaya yang dipenuhi dengan karakter Kristus akan menjadi daya tarik yang sangat kuat. Bukti dari kehidupan kita yang berkarakter Kristus seperti hidup kudus dalam persekutuan yang penuh kasih, ada kepedulian, saling mendukung dan bekerja sama, murah hati, mudah mengampuni, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan cinta damai akan menjadi magnet, akan menjadi daya tarik yang kuat bagi orang-orang sekitar kita, sehingga mereka ingin mengenal dan mengikut Kristus. Jika di dalam tubuh gereja yang ada adalah kesombongan, perpecahan, egosentris, persaingan, kemunafikan, saling iri, membenci, bahkan menyimpan dendam, bagaimana mungkin gereja dapat mewartakan Injil keluar? Apalagi meyakinkan mereka tentang kasih Kristus. Mungkinkah orang yang masuk ke dalam gereja, mungkinkah orang mau masuk ke dalam gereja jika orang yang keluar dari gereja tidak menunjukkan karakter Kristus? Marilah kita belajar dan memulai hidup yang baru dengan menunjukkan bukti bahwa kita adalah gereja. Kita adalah murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang penuh kasih, peduli, sabar, dan mudah mengampuni. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjadi murid-murid Kristus yang memberikan bukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.